Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi kita hari ini tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pelajaran pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajarannya agar kita fokus, tidak ngawur pada dari materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini lumayan agak banyak ya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kata produksi. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam nilai guna barang. Yang ketiga, menguraikan tujuan produsen menghasilkan barang. Yang keempat, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang kelima, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang keenam, mengungkapkan jenis tenaga kerja yang diinginkan oleh siswa pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan pengertian kewirausahaan. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, materi inti kegiatan kita kali ini adalah tentang kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu meliputi 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah produksi, kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah khusus tentang kegiatan produksi terlebih dahulu. Nanti kegiatan yang berikutnya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran pertama, kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kalian harus dapat menjelaskan pengertian produksi. Nah, pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contoh pengertian produksi yang lain. Pabrik tekstil setiap hari Minggu, setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi industri garmen, nah, mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat baju. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian produksi bukan hanya menghasilkan barang saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu dapat menambah nilai guna suatu barang. Dengan demikian kita simpulkan pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Kalau tadi menghasilkan barang berarti pabrik mengolah barang menjadi barang lagi. Nah, ini kegiatan menghasilkan jasa. Contohnya adalah guru mengajar, kan itu tidak berupa barang, tetapi hanya berupa jasa atau berupa ilmu. Nanti yang dihasilkannya juga ilmu atau jasa. Kemudian produksi juga adalah kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Tadi asalnya menjadi kain. Kain supaya lebih berguna lagi dibuat pakaian, ya, dibuat baju, dibuat jas dan lain sebagainya. Jadi dari kain itu ditingkatkan lagi nilai gunanya, sehingga pengertian produksi itu bukan hanya menghasilkan barang, tetapi kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi ibu ulangi sekali lagi supaya lebih paham. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Bisa dipahami ya? Nah, berdasarkan pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan
bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nah, sekarang ada perbedaan tentang nilai guna barang. Perbedaan nilai guna barang tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk. Nah, sekarang berdasarkan bentuknya atau proportionality. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, ini adalah gambar kacang. Nah, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe atau kecap dan lain sebagainya. Nah, perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan harga kacang kedelai. Jadi ini nilai bentuk ya, nilai bentuknya setelah dirubah. Nah, nanti setelah dirubah itu akan menambah nilai guna barang berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan nilai guna tempat, place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Pasir asalnya di sungai, tidak ada nilainya, tidak ada harganya apabila tidak dibawa ke toko bangunan. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai guna waktu, time. Nah, nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung digunakan pada saat hujan dan panas. Nilai guna suatu barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nilai kepemilikan. Nah, nilai kepemilikan, perhatikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Nilai guna barang bukan hanya ditentukan oleh kepemilikannya saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa yang memiliki. Seorang pemilik restoran akan lebih baik apabila memiliki juru masak yang ahli di bidang memasak. Nah, sekarang yang berikutnya, orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut sebagai produsen. Ya, yang menghasilkannya itu disebut produsen. Kemudian, produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Kalau produksi kegiatannya, kalau produsen adalah pelakunya atau orangnya. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Yang pertama, what, apa, kemudian how, bagaimana, kemudian kepada siapa. Nah, ini seorang produser harus tahu tentang yang ini. 2W, 1H. What, apa? Nah, barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Tujuan produksi kan untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Kemudian yang kedua, bagaimana? How? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang harus dipikirkan oleh seorang produsen, karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan
memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah. Kemudian yang ketiga, how, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan dipakai oleh masyarakat. Jadi barangnya disukai oleh masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah produsen menghasilkan barang dengan tujuan apa? Nah, produsen atau perusahaan menghasilkan barang memiliki beberapa tujuan, antara lain memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua memperoleh keuntungan, yang ketiga menjaga kontinuitas barang atau jasa. Nah, kita ada sedikit ini. Zaman dahulu nenek moyang kita untuk memenuhi kebutuhan berburu dan meramu, food gathering. Kegiatan ini cukup dengan segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam dan tenaga kerja mereka sendiri. Setelah mereka hidup menetap dan bercocok tanam, mereka mulai membuat alat-alat sederhana seperti panah, tombak, kapak, jaring, dan lain-lain. Alat-alat yang mereka gunakan sebagai modal untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan mereka. Modal yang mereka gunakan merupakan hasil dari alam dengan tenaga kerja mereka sendiri. Pada saat ini, apakah itu masih bisa dilakukan? Pada saat ini, untuk menghasilkan barang tidak cukup hanya alam, tenaga kerja, dan modal saja, tetapi perlu juga keahlian agar produksi bisa efisien dan efektif. Nah, kemudian produksi itu memiliki faktor-faktor sebagai sumber daya ekonomi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan produksi? Nah, kita ulas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua tenaga kerja, kemudian yang ketiga modal, yang keempat kewirausahaan. Nah, faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli. Karena dengan dua faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor turunan. Karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Ya, kita bahas sedikit apa itu faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi, seperti tanah ya sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha dan sebagainya. Kemudian faktor alam yang berikutnya adalah hutan, dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Kemudian barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat, air. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, konsultan. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kerja terlatih yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir atau bengkel ya, supir, kemudian penjahit.
bisa dipahami. Jadi mereka ini memiliki keterampilan ya, memiliki keterampilan sehingga mereka mempunyai usaha untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi ini tidak usah sekolah tinggi-tinggi, kemudian juga tidak memiliki keterampilan yang begitu ahli. Seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Tinggal kalian pilih mau menjadi tenaga kerja apa setelah kalian besar nanti. Tentukan dari sekarang. Tentu kamu ingin menjadi yang baik ya. Menjadi tenaga kerja terdidik, atau mau menjadi tenaga kerja terlatih, atau mau menjadi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Silahkan kalian pilih dan camkan. Ibu mengharapkan kalian memilih nomor 1 atau nomor 2. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati cita-cita kalian. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Apa itu modal? Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh modal berupa barang, gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang berikutnya adalah faktor kewirausahaan. Nah, ini penting. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor-faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapainya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan produksi? Tadi ada banyak. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam nilai guna barang. 3. Apa tujuan produsen menghasilkan barang? 4. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. 5. Sebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang keenam, ungkapkan jenis tenaga kerja yang kalian inginkan setelah besar nanti. Jadi kalian ingin jadi tenaga kerja yang mana ya? Kemudian yang ketujuh, jelaskan pengertian kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Untuk materi selanjutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi yang lainnya, yaitu kegiatan distribusi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.